Woi, Tra. Lu jadi kagak ini? Gua udah depan rumah lu nih. Lu jadi kagak? Jadi gua jadi. Kok lu kayak gembel gitu sih, Tra? Lu kok mandang-mandang kayak gitu sih? Gua bukannya apa sih, gua malu aja ada temen gua yang gembel kayak gini. Wah, lu berarti nggak mencerminkan persatuan dan kesatuan dong kalau lu kayak gitu. Oke guys, jadi video yang sebelumnya kalian tonton itu kan ini lagi record ya. Oke guys, jadi kali ini gua bakal jelasin ke kalian tentang video apa itu persatuan dan kesatuan guys. Video yang sebelumnya kalian lihat tadi itu nggak mencerminkan ya nggak, Tra? Itu nggak mencerminkan persatuan dan kesatuan. Dengan di sini gua Rai sama temen gua Pitra, kita berdua bakal jelasin apa itu persatuan Dan kesatuan. asik. Oke. Oke guys, tadi kita udah nunjukin ke kalian contohnya, itu contoh apa sih nanti kita jelasin. Ada partnya juga. Di sekarang ini kita mau jelasin ke kalian tentang apa itu persatuan dan kesatuan. Nah, apa itu? Sebutin, Pra. Jelasin. Persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Nah, dari yang disebutin Pitra tadi aja nih ya, udah bisa kita ambil. Oke guys, kita di sini mau jelasin tentang apa itu persatuan dan kesatuan. Ya, persatuan itu berasal dari kata satu, yang artinya apa, Tra? Yang artinya utuh dan Utuh. tidak terpecah belah. Nah, dari sini kita udah bisa ambil kesimpulan persatuan dan kesatuan apa itu. Nah, persatuan dan kesatuan bangsa adalah ketika kita sebagai warga negara ya tidak membeda-bedakan baik dari suku, apalagi Tra, agama, kepercayaan, itu agama, adat istiadat dan lainnya. Kita saling menerima, kita bertoleransi. Itulah persatuan dan persatuan bangsa. Nah, titik awalnya gimana ya? Sejarahnya itu nggak dimulai dari 17 Agustus 1945. Ada tonggak awalnya, ada lebih lama lagi kenapa bisa tercipta persatuan dan kesatuan di Indonesia. Jelasin, Tra. Dari peristiwa apa? Peristiwa awalnya itu pada tanggal 20 Mei 1908 dibentuknya Budi Utomo. Ya, sebuah organisasi Budi Utomo. Organisasi Itu mahasiswa. ya, itu adalah titik awalnya. Karena itu pada tanggal berapa tadi, Tra? 20 Mei 1908. Nah, setiap tanggal 20 Mei sekarang disebut sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Ya. Itu salah satu titik awal persatuan dan kesatuan di Indonesia. Selain itu juga ada lagi nih, pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 ada juga tuh Kongres Pemuda berapa, Tra? Kongres Pemuda 2 tuh. Nah, itu dihadiri oleh berbagai macam organisasi. Nah, kayak apa aja tuh, Tra? Organisasi seperti Pemuda Indonesia. Ya, ada Budi Utomo juga Ya, yang tadi, terus Sekar ada. Pun juga. Nah, itu tuh ngehasilin apa, Tra, di kongres itu? Sebutannya tuh. Menghasilkan ya Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda apa tuh? Ada apa maknanya? Sebutin maknanya. Oke, jadi saya akan menjelaskan makna-makna dari Sumpah Pemuda. Yang pertama, awal tumbuhnya kesadaran hidup bernegara. Terus yang kedua, bahasa Indonesia jadi bahasa pemersatu. Dan yang ketiga, munculnya lambang pemersatu seperti bendera merah putih. Terus Atau lagu Indonesia Raya ya. Indonesia Raya. Dan sama yang terakhir apa tuh? Apa? Yang terakhir maknanya. Yang terakhir maknanya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Oke. Jadi bisa kita lihat di sini, persatuan dan kesatuan bangsa itu tercipta bukan dari ketika 17 Agustus, tapi udah terbentuk jauh sebelum kemerdekaan kita.
Oke guys, kita mau lanjut pembahasan kita yang selanjutnya. Kita di sini mau bahas tentang prinsip ya, Tra? Iya, Ya. prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan bangsa. Terdapat beberapa prinsip untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan sebagai bangsa. Antara lain yang pertama ada Bhinneka Tunggal Ika, terus yang kedua rasa nasionalisme, dan yang ketiga ada Kebebasan yang bertanggung jawab. bertanggung jawab. Maksudnya tuh berarti setiap hal yang kita lakukan itu kita harus bertanggung jawabin gitu. Apalagi terus. Lalu yang keempat ada wawasan Nusantara. Sama yang terakhir. Yang terakhir semangat persatuan dan mewujudkan cita-cita proklamasi. Oke, itu tadi udah disebutin ya sama Fitrah ya. Itu prinsip-prinsip negara. Nah, tadi kan udah disebutin tuh sama Fitrah tuh kan, prinsip-prinsip dalam negara tuh. Nah, sekarang kita tuh dalam kehidupan bernegara itu pasti mengikuti suatu sistem pemerintahan. Nah, zaman dulu sistem pemerintahan tahun 1945 tuh bersifat presidensial, yang mana itu berarti hampir semua ininya tuh diatur oleh presiden. Nah, pada zaman Bapak Soeharto itu disebut sebagai era Orde Baru ya. Itu cenderung kekuasaannya tuh amat besar, cenderung ke lembaga kepresidenannya. Jadi kayak ya benar, presiden tuh nggak ada batasnya sama sekali, dia bisa ngelakuin apa aja. Nah, di zaman kita nih masa reformasi itu diatur oleh dimana kalau misalkan presiden ingin melakukan sesuatu, dia harus ada persetujuan dari DPR. Jadi kekuasaannya tuh nggak bergantung di presiden doang gitu. Terus lanjut materi kita yang akan kami bahas selanjutnya adalah tentang faktor-faktor yang mendorong persatuan dan kesatuan. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình tăng tình 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 tăng tăng tăng. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình 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 tăng tăng tình tăng tình mình tình tăng 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 tình. Oke guys, kita lanjut vlog kita. Kira-kira nggak tadi? Kita nggak ada udah. Oh, Oke, kita sekarang mau bahas tentang Yusuf kan? Kaki. Oh ya juga. belum. Yang ini yang apa? Di belakang, yang mentos di belakang. Alah. Oke, lanjut ya. Kita lanjut. Kita di sini mau bahas lagi tentang faktor ya. Iya. Faktor penghambat sama faktor pendorong. Waduh. Tadi ada gempa guys. Sorry guys. Nggak apa, Ada gempa ya. Sekali Oke. lagi. Sekali lagi. Ya, Udah. Oke. Kaki lu pi. kagak anjing. Oke, pertama kita faktor pendorong dulu. Oke, Trah, jelasin Trah faktor pendorong Trah. Oke, faktor pendorong itu Tahu, terjadi Pak. persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yaitu bangsa Indonesia memiliki Pancasila sebagai dasar negara. Nah, Sumpah Pemuda, Bhinneka Tunggal Ika, dan semangat kebersamaan. Oke, itu yang faktor Biarkan. penghambat guys. Faktor pendorong guys. Sekarang gue jelasin faktor penghambatnya. Nah, untuk Indonesia, karena kita ini memiliki keberagaman dalam masyarakat. Nah, ini nih jadi salah satu faktor penghambat karena nanti pasti ada yang membeda-bedakan Yang gitu. memiliki perbedaan. Nah, itu mereka yang nggak terima dan lain-lain sebagainya. Yang anu? Iya. Ya. Nah, habis itu juga kita ada di mana Indonesia ini kan terdiri dari ribuan pulau nih, berbeda-beda. Intinya sama aja, keberbedaan inilah yang jadi masalah. Kita yang lagu matiin dulu dong, ini lagi vlog. Alah. Oke, lanjut. Jadi yang perbedaan karena kita terdiri dari beragam macam pulau gitu. Selain itu juga mungkin kayak gimana ya? Jatuhnya kayak mungkin masyarakat di pelosok sana, masyarakat di pelosok sana dengan kita Umi banget. yang berada di kota itu memiliki apa ya, ketimpangan ekonomi. Jadi Ketimpangan seperti sosial. Nah, iya, jadi kita ada kesenjangan ekonomi yang membuat terkadang itu membuat kita jadi kayak ada kasta-kastanya. Nah, itu menjadi salah satu penghambat gitu, guys. Mungkin itu ya beberapa faktor-faktor pendorong sama penghambat dari kami. Selanjutnya kita bakal bahas apa lagi ya? Bahas perilaku mungkin ya yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan. Oke guys, kita lanjut pembicaraan kita.
kita sekarang mau jelasin tentang perilaku untuk yang menjaga keutuhan NKRI. Ya, salah satunya adalah kita harus mengembangkan sifat nasionalisme kita. Terus apa lagi, Tra? Bertoleransi dalam kehidupan beragama. Oke, nanti kita contohin ya nanti ya. Oke, terus kita juga harus mengembangkan kesadaran sosial kita terhadap ya orang-orang sekitar aja, itu kecilnya ya, gitu. Terus apa lagi, Tra? Dan menghargai semua budaya yang terdapat dalam masyarakat. Oke, sama yang terakhir mungkin kita bisa nyelesain konflik-konflik dengan akomodatif. Misalnya kayak kita mediasi dulu, kita ngomongin dulu, terus kita bahas gitu. Jangan langsung pakai kekerasan gitu. Oke, kita langsung aja ya, kita tunjukin apa ya, tindakan-tindakan yang bisa kita contohin untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Weh, lu main bola dulu yuk. Ntar gue nggak dulu ini kelar. Udah main bola dulu. Nggak bisa, nanti dosa gue dimarahin sama Allah. Udah, cepetan. Itu salah satu tindakan yang mempersatukan bangsa. Ya, salah satunya mempersilahkan umat lain untuk beribadah terlebih dahulu. Weh, gue pengen wudhu. Sih, lu. Apaan sih gue pengen wudhu? Lu ngapain sih? Hah? Lu ngapain? Gue pengen wudhu. Lu kan bukan Islam. Itu salah satu tindakan yang tidak mencerminkan kesatuan dan kesatuan, yaitu mengganggu umat lain yang ingin beribadah. Oke guys, mungkin itu beberapa hal yang dapat aku dan Fitrah bisa sampaikan. Tidak lupa juga kita berterima kasih Terima sama kasih untuk kamera kita. Terima kasih sudah mengisi vlog kami dengan peran-peran yang berguna ya, Fitrah ya. Berempat dong. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Makasih. Dan terima kasih kepada videografer. Mau banget kayaknya. Sekian dan terima kasih. Landscape. Lihat ngapain Masuk kebun. Udah sono cepetan deh. Itu salah satu itu salah satu